Halo semuanya, hari ini kita lanjut lagi ya. Kali ini kita akan bahas yaitu ini soal tentang masih tekanan uap larutan yaitu tentang materi sifat negatif ya. Tetapi di sini kita disuruh atau di soalnya ini kita menghitung rumus kimia dari pelarutnya kayak gitu. Oke, jadi kita bukan menghitung berapa nilai delta P-nya, berapa nilai tekanan uap larutannya bukan, tetapi kita mau cari bagaimana rumus kimia dari pelarutnya. Oke, kita baca soalnya dulu ya. Sebanyak 64 gram naftalen, MR-nya 128, yang dilarutkan dalam 117 gram pelarut organik yang mengandung 92,3% karbon dan sisanya adalah hidrogen. Oke. Ternyata mempunyai tekanan uap sebesar 16 cm Hg. Jadi 16 cm Hg ini itu adalah tekanan uap dari larutannya. Jika tekanan uap pelarut pada suhu yang sama adalah 20 cm Hg, rumus pelarut tersebut adalah berapa? Jadi 20 cm Hg ini adalah tekanan uap pelarutnya. Oke, jadi penolnya ya. Jadi kalau untuk ini teman-teman harus bisa bedain simbolnya gitu. Jadi kalau dia P itu adalah tekanan uap larutan. Sedangkan kalau dia P0 itu adalah tekanan uap dari pelarutnya. Oke. Jadi ini kita buat dulu dong yang diketahuinya ya supaya kita nggak salah nanti masukin ke rumus kimianya. Jadi massa naftalen di sini kan naftalen itu dia sebagai zat terlarut ya. Oke. Yaitu massanya 64 gram, massa pelarutnya yaitu 117 gram sesuai dengan data tadi ya. P-nya itu 16 cm, P0-nya 20 cm, 20 cm Hg, tekanan. Terus di sini unsur C-nya tadi kan katanya bahwa pelarutnya itu dia adalah senyawa organik di mana dia terdapat atau tersusun dari unsur C dan H. Jadi C-nya itu 92,3%, berarti hanya bisa dihitung dong karena kan jumlah persentasenya dalam senyawa itu adalah 100%. Berarti untuk persen hanya tinggal dikurangin aja, berarti 7,7%. Oke. Yang ditanya tadi rumus kimia pelarutnya. Oke, nih rumusnya untuk tekanan uap itu ada dua. Oke, teman-teman, sebenarnya sih ada satu lagi ya, tapi terserah teman-teman mau pakai yang mana, asalkan teman-teman udah tahu dulu nih apa yang dicari dan apa yang diketahui kayak gitu. Jadi nanti tergantung teman-teman masukin rumusnya yang mana gitu. Oke, ini untuk rumusnya yang pertama adalah delta P itu sama dengan P0 dikali dengan XT. Ingat tadi ya, P0 itu adalah tekanan uap pelarutnya. Sedangkan kalau XT ini adalah fraksi mol terlarut. Oke, jadi kalau nanti XP itu adalah fraksi mol pelarutnya. Oke. Dan rumus yang kedua yaitu delta P sama dengan P0 dikurang P. Oke. Di sini kan karena sudah diketahui P0 sama P-nya, berarti kita bisa ngitung delta P-nya dong, ya kan? Dari rumus yang kedua tadi, yang ini. Berarti delta P sama dengan P0 dikurang P-nya, sehingga kita peroleh delta P pada soal kita ini adalah 4 cm Hg. Jadi kenaikan tekanan uapnya itu adalah atau perubahan tekanan uapnya itu adalah 4 cm Hg. Oke. Terus setelah itu kita udah ketahui nilai delta P-nya, berarti kita bisa masuk ke rumus yang kedua yang ini, yang pertama tadi ya. Berarti delta P sama dengan P0 dikali XT-nya. Oke. Delta P-nya kan udah ada nih, 4 cm Hg, ya kan? XT-nya belum ada, P0-nya udah ada. Berarti kita dapat peroleh XT-nya dong, ya kan? Kita dapat memperoleh berapa fraksi mol dari zat terlarutnya. Berarti fraksi mol zat terlarutnya di sini atau tadi zat terlarutnya itu adalah naftalen ya, yaitu 0,25. Oke, 0,25. Jadi kalau kita udah peroleh berapa nilai XT-nya, nanti kita bisa cari, kita masuk ke rumus fraksi mol. Teman-teman masih ingat kan? Oke. Iya. Dan satu lagi yang teman-teman harus ketahui ya. Di sini teman-teman harus bisa bedain apakah ini senyawa elektrolit atau tidak. Oke, karena kan kalau misalnya dia elektrolit, nanti di soalnya kan nanti bakalan dikali I ya. Di sini dikali I, ada faktor Van Hoff-nya. Karena dia bisa mengion. Tetapi, lihat lagi nih. Ini adalah naftalen.
Oke, zat terlarutnya naftalen. Naftalen itu adalah termasuk ke dalam senyawa non-elektrolit. Oke, jadi dia nggak, kalau misalnya dia itu tidak terionisasi. Oke, makanya di sini kita nggak kali dengan I-nya. Oke. Selanjutnya, karena kita udah peroleh tadi nilai XT-nya, oke, teman-teman masih ingat kan rumus XT-nya ini dalam XT sama dengan NT per NT ditambah NP atau mol terlarutnya per mol total, kayak gitu. Jadi mol total ini itu adalah penjumlahan dari mol terlarutnya, zat terlarut ditambah dengan mol dari pelarutnya. Oke, kita cari dulu nih berapa molnya si terlarut, karena kan diketahui massa tadi ya. Berarti cari molnya adalah massa per mr. Jadi masanya naftalen tadi 64, mr-nya juga diketahui. Berarti dari sini kita peroleh molnya. Oke. Ternyata mol zat terlarutnya atau naftalennya tadi itu adalah 0,5 mol. Oke. Di sini kalau dia untuk mencari mol pelarutnya nggak bisa, karena kita nggak tahu rumus kimianya apa, ya kan? Oke, molnya tadi udah ada, tetapi untuk menghitung mr-nya kita harus tahu rumus kimianya. Oke, jadi yang disuruh cari di sini adalah rumus kimianya. Berarti kita cari NP-nya dulu. Oke, setelah kita dapat molnya si terlarut, berarti sekarang kita masukin ke rumus yang ini ya. Oke, berarti tadi XT-nya udah kita hitung, udah kita peroleh, yaitu 0,25 sama dengan, ini adalah mol terlarutnya, 0,5 per, oke, masukin aja ya, 0,5 ditambah NP. Oke, ini kali silang aja ya, berarti 0,25 dikali yang di bawah ini, oke, sama dengan 0,5. Oke, ini dikali ke dalam, jadi 0,25 dikali 0,5 berarti 0,125. Terus ini kan ditambah ya, berarti 0,5 dikali ini ditambah 0,25 perkalian ke dalam gitu, NP sama dengan 0,5. Kita kan mau cari nilai NP-nya nih, ya kan? Berarti ini 0,5-nya dikurang dengan 0,125-nya, sehingga kita peroleh berarti hasil pengurangan ini dibagi dengan 0,25, berarti NP-nya itu adalah 1,5 mol. Oke, jadi kita udah ketahui nih berapa molnya si pelarutnya. Oke, setelah kita dapat mol, tadi masanya ada, berarti kita bisa cari MR-nya dong, ya kan? Rumusnya kan ingat ya, mol sama dengan massa per MR, ya kan? Masanya itu adalah tadi 117. Molnya ini yang baru kita cari, yaitu 1,5. Berarti untuk menghitung MR-nya adalah 117 dibagi 1,5. Oke, ternyata MR dari senyawa pelarut tadi adalah 78. Oke. Oke, setelah kita hitung nilai MR-nya, tadi kan diketahui nih bahwa persentase C-nya itu adalah 92,3%, ya kan? Berarti hanya tadi udah kita hitung, yaitu 7,7%. Jadi ini pertama sekali, ini kan udah ketahui MR ya, kita harus cari RE-nya dulu. Oke, teman-teman pasti ingat dong, RE itu adalah rumus empirisnya, rumus paling sederhananya. Nanti setelah itu baru kita cari rumus molekulnya. Dan rumus molekul itu adalah rumus kimia. Oke, jadi untuk mencari RE ini kita harus cari dulu molnya. Jadi perbandingan molnya dari yang diketahui tadi kan persentase ya. Jadi persentase ini kita anggap dia massa senyawa organik tadi itu adalah 100. Berarti kan kalau dikali per 100 berarti ini sama aja dengan massa C-nya itu adalah 92,3 gram, ya kan? Nih misalnya nih, ini kan tadi kan kita misalnya dia 100% ya, berarti kan 92,3, ini kan per 100, berarti massa senyawa organiknya adalah 100 gram. Berarti ini kan coret, ini coret, berarti masanya C itu adalah 92,3 gram, kayak gitu. Oke, yang hanya juga sama. Jadi ini kita cari molnya, perbandingan molnya, ARC kan 12 ya, sedangkan ARH itu adalah 1, berarti dibagi, sehingga kita peroleh perbandingan molnya adalah 7,7 dibanding 7,7. Kita sederhanakan aja, berarti sama dengan 1:1, ya kan? Jadi diperoleh RH-nya itu, RH sih, RE-nya itu atau rumus empirisnya itu adalah CH. Oke. Terus setelah itu kita mau cari MR-nya, RM-nya gitu, rumus molekulnya. Berarti untuk mencarinya itu adalah RE dalam kurung N. Jadi N ini adalah indeksnya gitu, sama dengan MR, nilai MR yang udah kita hitung tadi. Berarti CH N 78 MR-nya ya. Ini CH ini kita hitung MR-nya berapa? C itu kan 12, H itu kan 1, berarti kita jumlahin nilainya 13.
Oke, dalam kurung N, ini 78. Baru setelah itu kita cari N-nya berapa? Berarti dibagi dong ya. 78 dibagi 13 sama dengan 6. Oke, ini kan tadi rumus untuk mencari RM gitu. Jadi gini. Jadi RM itu atau rumus kimianya itu adalah R sama dengan RE ini di dalam kurung. Jadi penyederhanaannya kayak gitu. Oke, makanya kita peroleh nilai N-nya. Sekarang kita tinggal masukin CH, N-nya tadi itu kita ganti dengan N yang udah kita peroleh, yaitu nilainya 6, ya kan? Berarti ini kita kali ke dalam aja. Berarti 6, C-nya 6, hanya 6. Oke, sehingga diperoleh rumus kimia dari pelarutnya tadi atau senyawa organik pelarutnya tadi itu adalah C6H6. Teman-teman tahu nggak ini rumus kimia apa? C6H6 ini. Oke, pintar. Ini adalah rumus kimia dari benzen. Oke, benzen itu adalah pelarut organik. Oke, jadi nggak susah kan, gampang ya sebenarnya ya. Dan rumusnya juga cuma itu aja. Jadi teman-teman semuanya jangan pusing dulu nih kalau mau mengerjakan soal. Teman-teman harus mengerti dulu dan tahu apa yang diketahui di soal. Nah, teman-teman jangan sampai kebalik tadi ya. Antara P sama P0 itu harus benar. Oke, jadi P itu atau tekanan uap larutan P ya, itu nilainya itu lebih kecil daripada tekanan uap pelarut murninya P0. Oke, makanya teman-teman harus bisa bedain mana P0, mana P. Dan jangan lupa selisihnya nanti kalau misalnya cari delta P itu sama dengan P0 dikurang P, bukan P dikurang P0. Oke, jadi tekanan uap pelarut murni dikurang dengan tekanan uap pelarut larutannya. Oke, demikian dulu untuk pembahasan kita kali ini. Kalau misalnya teman-teman masih ragu atau ada pertanyaan, nanti silakan komen aja di komentarnya. Oke, dan jangan lupa please share dan subscribe ya. Demikian dulu, selamat belajar. Terima kasih.